Berikan selama pelajaran agama ini Bu Ino membuatnya pada saat sampai bahan PTS. Semoga nanti setelah PTS kita bisa berkumpul bersama, maka tidak ada lagi kontrak belajar, paling nanti Bu Ino menambahkan ya. Nggak mau. Sebentar. Loh, kok hilang? Oh, ini. Terlihat ya anak-anak? Kelihatan. Kelihatan? Ya Bu, kelihatan, Ya, kelihatan, nanti meskipun kelihatan. tidak kelihatan, akan Bu Kelihatan, Ino Bu. kirimkan hasil rekamannya yang pembelajaran hari ini di YouTube, jadi bisa kalian lihat. Terus Buat apa, Bu? nanti Bapak Nugroho masuk typing. juga akan Bu Ino kirimkan ke WA grup masing-masing. Oke, Bu Ino Buat apa, jelaskan. Bu? Nanti pertanyaannya setelah Bu Ino menjelaskan, semua mikrofonnya Oke, Bu. dimatikan dulu. Bu Ino nggak akan memulai kalau nggak dimatikan. Jadi hanya Bu Ino yang menjelaskan. Oke, terima kasih untuk kesediaannya mematikan mikrofonnya. Sekarang Bu Ino mulai dari kontrak belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Yang pertama, masuk live pembelajaran tepat waktu sesi 1. Jadi tidak ada yang terlambat. Karena agama di kelas 6B mulai setengah 10 sebelum Bapak Nugroho, maka ini tidak terjadi karena semuanya sudah berkumpul pada saat pelajarannya Pak Nuk tadi. Terus bagi yang sesi 2 juga demikian, mengikuti rekaman sesi 2 juga tepat waktu, tidak ada yang terlambat dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Berikutnya yang kedua, karena nanti pada saat pembelajaran online juga ada pengumpulan tugas KI 1, kemudian pengumpulan tugas KI 3 dan KI 4, maka Bu Ino akan mengingatkan kembali bagi yang belum mengumpulkan tugas akan diumumkan kembali pada jam 1 siang setelah sesi 1. Itu akan diumumkan kembali. Kemudian dan pada jam 9 malam setelah sesi 2, kalau masih ada yang belum mengumpulkan tugas juga akan Bu Ino umumkan pada saat jam 9 malam setelah sesi 2. Terakhir jam 12 malam, melebihi jam 12 malam kalian sudah dikatakan terlambat dan ada pengurangan nilai. Berikutnya yang ketiga, PH jadwal sudah diberikan oleh guru kelas masing-masing, maka PH diberikan sesuai jadwal yaitu 2 sesi. Bagi yang tidak bisa mengikuti PH pada sesi pertama, bisa mengikuti di sesi kedua. Dan seperti biasa tidak ada PH susulan. Maka jika terpaksa tidak mengerjakan PH karena sakit, harus memberitahu guru terlebih dahulu. PH dikerjakan dengan jujur dan juga dikerjakan sendiri. Berikutnya yang keempat, kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing melalui streaming atau langsung. Jadi ini untuk buku KI 1 kalian yang harus kalian buat. Membuat kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Bukunya bebas, buku tulis biasa seperti yang sudah pernah kalian buat kelas sebelumnya. Yang agamanya Kristen atau Katolik biasanya sudah ada disediakan di televisi. Yang agamanya Hindu, Islam, dan Buddha atau yang lainnya itu kalian membuat sendiri dengan berdoa bersama keluarga kalau tidak ada kegiatan ibadah melalui streaming atau langsung. Maka pakai buku tulis biasa, format akan dikirimkan bersamaan dengan pengiriman hasil rekaman. Kemudian setelah slide ini akan Bu Ino tunjukkan contoh format berikutnya. Contoh format pembuatan buku KI 1. Minimal 1 minggu ada 1 kegiatan. Jadi 1 bulan ada 4
dulu ini juga sudah pernah Bu Ino jelaskan. Kegiatan ibadah dikumpulkan setiap akhir bulan, difoto, dikirimkan melalui Google Classroom yang nanti tempatnya di Google Classroom akan disiapkan oleh Bu Ino. Kemudian kalau biasanya yang kelima ini, kalau biasanya kalian mendengarkan bacaan Injil dan doa, yang kelas 5B pasti ingat dulu Bu sama Bu Tina disuruh untuk merangkum bacaan Injil yang Bu Ino bacakan setiap paginya di sekolah. Nah, karena kalian tidak bisa mendengarkan firman Tuhan seperti pada saat di sekolah, maka bacaan Injil dan doa akan dikirimkan Bu Ino setiap pagi di grup WA kelas masing-masing. Maka untuk anak-anak tetap Bu Ino mohon paling tidak membaca Injil dan berdoa setiap pagi setelah melihat grup WA kelasnya. Kemudian mengikuti belajar meskipun lewat online, kalian harus mengikuti belajarnya dengan serius, tekun dan jujur. Mengingat kalian sudah kelas 6 dan agama juga dipakai untuk bahan ujian. Jadi, kalian harus mengikutinya dengan serius, tekun, dan jujur. Jangan lupa rajin berdoa dan tetap bersemangat. Ini untuk kontrak belajarnya. Berikut adalah contoh format penulisan buku kegiatan keagamaan. Ini Bu Ino kurang menambahkan, nanti di atas ini kamu tambahkan hari atau tanggal. Jadi hari apa, tanggal berapa. Kemudian nama, kegiatan yang diikuti, tempat, uraian kegiatan, dan TT cukup TT orang tua saja. Tidak perlu ada TT tokoh agama lain. Nih, contoh yang pertama. Misalnya Bu Ino beri contohnya nama, kasih nama siswanya. Kegiatan yang diikuti apa? Misa. Tempatnya di YouTube, melalui YouTube Gereja Maria Diangkat ke Surga. Atau misalnya di televisi TVRI, Gereja Katedral Jakarta, dan sebagainya. Uraian kegiatan singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Hari ini khotbah Romo tentang kisah anak yang hilang. Pesannya, kita harus mau bertobat jika kita bersalah. Sudah cukup ini saja. Kemudian kalau yang beragama lainnya, misalnya kegiatan yang diikuti sholat, tempat ibadah di rumah bersama keluarga, karena kalian tidak ada YouTube kan. Uraian kegiatan, hari ini sholatnya tentang apa, pesannya apa yang kamu doakan bersama orang tuamu dengan keluargamu, itu pesannya mendoakan apa. Terus jangan lupa diberi TT orang tua. Demikian untuk contoh buku KI 1. Di buku kalian masing-masing. Kalau misalnya buku keagamaannya dulu masih dipakai, enggak apa-apa, atau pakai buku tulis biasa selama pembelajaran online. Nanti buku keagamaan yang dulu beli di sekolah itu bisa dipakai setelah kita tatap muka kembali. Berikutnya untuk materi kelas 6. Semoga setelah PTS kita bisa bertemu tatap muka. Jadi Bu Ino hanya berharap ini pembelajaran seperti ini bisa sampai PTS saja. Setelah PTS kita bisa tatap muka kembali. Jadi Bu Ino membuatnya ini hanya bahan untuk PTS yang kita pelajari selama bulan Juli ini, kemudian Agustus sampai September awal, karena September awal kita sudah PTS. Maka seperti guru yang lain, materi, penjelasan, rangkuman, dan LK itu akan Bu Ino kirimkan 3 hari atau paling lambat 3 hari sebelum pertemuan. Jadi kalian bisa belajar dulu di rumah, kemudian nanti pada saat pertemuan seperti ini tatap muka melalui Google Meet, karena kita hanya 30 menit saja, bisa bertanya tentang materi yang sudah Bu Ino bagikan, yang sudah juga kalian pelajari. Bila nanti tidak ada pertanyaan dari kalian karena kalian sudah paham, maka Bu Ino hanya mengingatkan secara ringkas dalam Google Meet tersebut
Bu Ino, aku warga dunia. Pelajaran yang kedua, Nabi Elia dan juga Nabi Amos. Oke, itu yang Bu Ino jelaskan tentang pertemuan hari ini. Dari sini mungkin ada pertanyaan, boleh mikrofonnya dibuka. Bu Ino mau tanya. Oke, satu-satu ya, gantian. Itu nggak usah ditulis kayak harinya